Salam saudaraku, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memahami firman-Mu hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita firman hari ini. Mazmur 34 ayat 12 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak menyukai hidup dan mengingini umur panjang? Tidak salah memang kita menyukai kehidupan, tapi jangan jadikan hidup kita ini menjadi hal yang lebih penting daripada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan. Kita juga boleh saja berdoa agar umur kita panjang, tetapi gunakan umur panjang kita itu untuk melakukan dan menikmati hal-hal yang baik. Percuma jika kita memiliki umur panjang, tetapi seumur hidup kita yang panjang itu kita hanya habiskan untuk hal-hal yang tidak baik. Nas khotbah kita hari ini berbicara tentang nasihat yang diberikan oleh Daud kepada orang-orang yang lebih muda darinya, yang disebutnya sebagai anak-anak. Daud yang hidupnya sudah melewati begitu banyak pengalaman, mencoba untuk mengajarkan apa arti menyukai hidup itu. Inti dari menyukai hidup sesungguhnya terdapat pada kalimat takut akan Tuhan pada ayat 12. Saudaraku, Daud mengajarkan orang-orang mengenai satu hal yang telah hilang dalam agama mereka. Sesuatu yang telah menjauhkan mereka dari mengalami berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Ayat 12 merupakan suatu undangan dari Daud untuk mereka agar menerima ajaran mengenai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah sesuatu hal yang tidak jelas atau konsep yang dibuat-buat, tetapi suatu yang bisa diajarkan dan diketahui. Takut akan Tuhan bukan teori yang bersifat akademis, tapi ini bersifat sangat praktis. Dalam ayat 13-15 diuraikan bahwa hasil dari takut akan Tuhan adalah menikmati yang baik dalam hidup dan berumur panjang. Namun semuanya itu menuntut sebuah respon, yaitu menjauhi kejahatan, baik kejahatan oleh perkataan, perbuatan, dan pikiran. Dari nas khotbah ini setidaknya ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Daud agar kita dapat menikmati hidup. Yang pertama, menjaga ucapan dari segala yang jahat dan yang menipu. Lidah adalah anggota tubuh kita yang sangat rentan untuk berbuat dosa. Kita mungkin tidak mencuri, kita mungkin tidak membunuh, kita mungkin tidak berzina. Tetapi melalui perkataan kita bisa mengutuk orang atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Itu pun sama saja hukumannya dengan berbuat dosa. Bahkan jika kita sudah terbiasa mengucapkan kata-kata dusta, hal tersebut bisa menjadi kebiasaan hidup yang jika tidak segera dihentikan akan merusak diri kita sendiri.
Kita akan menjadi orang yang tidak dapat dipercayai dan juga akan merusak image orang Kristen, di mana orang lain akan mengatakan bahwa orang Kristen di mana-mana sama saja bobroknya. Saudaraku, suatu hari datanglah seorang perempuan menemui seorang bijak. Dia berkata, "Guru, saya menyesal telah memakai lidah saya untuk berkata bohong. Semua orang sekarang tidak menyukai saya lagi. Saya ingin memperbaiki keadaan ini, supaya mereka memaafkan saya dan merubah penilaian mereka atas saya. Apa yang harus saya lakukan?" tanya perempuan itu yang kelihatan sangat frustasi. Sang bijak menjawab, "Hal pertama yang kamu harus lakukan adalah pergi ke kamarku, lalu ambil bantal di atas tempat tidurku, dan bawalah bantal itu ke atas gedung yang paling tinggi di kota ini, dan naiklah ke atas tingkatnya yang paling tinggi. Sampai di sana, buka bantal itu, dan biarkan bulu-bulu dan kapas yang ada di dalamnya tertiup angin." Lalu perempuan itu mengikuti apa yang diperintahkan orang bijak itu. Setelah selesai, ia kembali menemui orang tua yang bijak itu dengan wajah yang begitu ceria. "Guru, saya sudah melakukan apa yang guru perintahkan. Sekarang apakah mereka sudah memaafkanku dan nama baikku sudah dipulihkan?" Orang bijak itu berkata, "Oh, tugasmu belum selesai, supaya orang merubah penilaian mereka atasmu dan menerimamu kembali. Maka sekarang pergilah lagi dan pungutlah bulu dan kapas yang telah terbang di tiup angin itu." Saudaraku, seharusnya kita bisa lebih menjaga lidah kita, sebab penyesalan selalu datang terlambat. Tidak peduli seberapa dalam penyesalan kita, tak peduli apakah kita harus berlutut dan meminta maaf, namun kata-kata yang telah kita ucapkan akan menggema selamanya dan membuat orang yang tak bersalah menjadi rusak namanya dan dinilai jahat oleh orang banyak. Ucapan yang jahat itu seperti pedang yang ditikam kepada orang lain. Tak peduli seberapa dalam penyesalan kita, saat kita menarik pedang itu kembali, luka itu akan tetap ada. Luka karena kata-kata sama akibatnya dengan luka akibat tikaman pedang. Yang kedua, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ini tentu saja adalah suatu hukum yang berlaku umum. Setiap agama atau ajaran pasti mengajarkan orang untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kecuali mungkin beberapa ajaran ekstrim yang mengajarkan untuk membunuh orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Walau demikian, satu hal yang mungkin kita harus ingat, bahwa hal-hal yang jahat itu pastilah enak untuk dilakukan, sedangkan hal-hal yang baik biasanya lebih sulit untuk dilakukan. Namun, sebagai salah satu syarat untuk dapat menikmati hidup, kita harus belajar untuk mampu melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, berusaha mencari perdamaian. Tentu saja hidup kita tidak akan tenang jika kita memiliki banyak musuh. Oleh karena itu, carilah perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling mudah adalah keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita tidak pernah hidup rukun dan damai dengan keluarga kita sendiri. Misalnya suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, saudara dengan saudaranya yang lain, dan sebagainya. Jika dengan keluarga saja kita tidak dapat berdamai, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Dengan jemaat gereja kita misalnya, bahkan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Ingatlah bahwa kita juga punya tugas untuk menjadi pembawa damai di dunia ini. Saudaraku, ada dua orang ibu yang sedang memasuki toko pakaian. Ternyata pemilik toko lagi bad mood, sehingga tidak melayani dengan baik, malah terkesan buruk, tidak sopan dengan tampilan wajah yang cemberut. Ibu pertama jengkel sekali menerima layanan yang seperti itu. Yang mengherankan,
Ibu kedua tetap enjoy saja, bahkan bersikap sangat sopan kepada pedagang itu. Ibu pertama tadi bertanya pada temannya, "Mengapa ibu bersikap sangat sopan kepada penjual yang menjengkelkan itu?" Lantas dijawab, "Mengapa aku harus mengizinkan orang lain mengatur caraku bertindak? Kitalah penentu atas hidup kita, bukan orang lain." "Tapi ia melayani kita dengan buruk sekali," bantah ibu pertama. "Itu masalah dia. Kalau dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, toh tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan menentukan hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas hidup kita," jelas ibu yang kedua itu. Saudaraku, tindakan kita sering dipengaruhi oleh orang lain. Kalau orang memperlakukan kita buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang buruk juga. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi membalasnya. Kalau orang lain pelit pada kita, kita yang tadinya murah hati, tiba-tiba jadi pelit juga saat berhadapan dengan orang itu. Ini berarti tindakan kita dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Kalau kita renungkan, betapa tidak arifnya tindakan kita. Kenapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu orang lain berbuat baik lebih dulu? Jagalah suasana hati kita sendiri. Jangan biarkan sikap buruk orang lain menentukan cara kita bertindak. Kita yang bertanggung jawab atas hidup kita, bukan orang lain. Orang yang dapat menikmati kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun dia telah menjadi besar, dan yang tetap tenang di tengah-tengah badai yang paling hebat. Saudaraku, bagi Daud, dengan melakukan 3 hal ini saja, menjaga ucapan, berbuat baik, dan mengusahakan perdamaian, kita sedang melakukan suatu kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan kita akan menikmati hidup dalam hubungan yang indah bersama Tuhan. Sebab kita menjalani kehidupan yang benar di mata Tuhan. Mata dan telinga Tuhan tertuju pada teriakan orang-orang benar, sementara wajahnya menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan merespon iman dan menjawab doa dari orang-orang benar. Ini sungguh sebuah hubungan yang istimewa. Jangan sia-siakan hidup kita di dunia ini. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang positif, yang dapat membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, agar kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah ucapan bibir kami menjadi ucapan berkat bagi banyak orang, bukan sebaliknya menjatuhkan banyak orang. Biarlah sikap, tindakan, dan pikiran kami mencerminkan perbuatan baik Tuhan kepada banyak orang. Dan dimanapun kami berada, kiranya kami membawa perdamaian di tengah-tengah kerusuhan, di tengah-tengah pergumulan. Berilah kami kekuatan ya Tuhan untuk melakukan itu semua. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Salam.